Halo Tabea, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Seli Mumu SEMM. Saya adalah dosen tetap di program studi manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Petra. Adapun bidang ilmu yang saya tekuni yaitu manajemen keuangan. Pada kali ini saya akan menyampaikan terkait pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang disingkat dengan PDD UKTPT bidang pengajaran. Sebagai seorang dosen, Tridharma Perguruan Tinggi merupakan kewajiban yang saya lakukan dan salah satu di antaranya yaitu bidang pengajaran. Dalam melaksanakan pengajaran, metode yang saya gunakan yaitu DIA yang merupakan singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery yang dimaksud di sini yaitu penyampaian materi ajar melalui ceramah sesuai dengan rencana pembelajaran semester atau RPS dengan menggunakan bahan ajar seperti buku dan pembahasan studi kasus. Selanjutnya, interaction yaitu dilakukan dengan cara berdiskusi baik secara kelompok maupun perorangan. Dan metode yang ketiga yaitu assessment, yaitu penilaian melalui tugas terstruktur maupun hasil ujian. Pada mata kuliah ini, komponen penilaian yang diberlakukan terdiri dari 4 komponen, yaitu kehadiran 15%, tugas perorangan 20%, tugas presentasi kelompok 25%, dan ujian akhir semester 40%. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah terkait keilmuan yang saya ampu, yaitu Bisnis Internasional. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada semester 7 di program studi manajemen dengan bobot SKS yaitu 3 SKS. Dengan mempelajari mata kuliah ini, maka capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu dapat memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep bisnis internasional sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai teori dan contoh kasus dari bisnis internasional yang banyak digeluti oleh perusahaan-perusahaan multinasional, memungkinkan mahasiswa untuk mengerti dan menjadi familiar dengan budaya negara lain dan cara kerja dari bisnis internasional, serta membekali mahasiswa dengan keterampilan di bidang bisnis internasional. Adapun sub CPMK dari mata kuliah ini yaitu pertama, mahasiswa mampu menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian dengan baik pada tingkat operasional di berbagai jenis organisasi. Yang kedua, mampu menjalankan fungsi-fungsi perusahaan seperti fungsi operasi dan produksi, keuangan, pemasaran, dan sumber daya manusia pada tingkat operasional di berbagai jenis organisasi. Yang ketiga, mampu mengidentifikasi permasalahan-permasalahan manajerial yang muncul dalam berbagai fungsi perusahaan dan mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan analisa data dan alternatif yang dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip kewirausahaan yang berakar pada kearifan lokal. Keempat, mampu melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal organisasi sebagai dasar dalam mengembangkan strategi organisasi. Yang kelima, mampu mengambil keputusan manajerial yang tepat di berbagai jenis organisasi pada tingkat operasional berdasarkan analisis informasi dan data pada fungsi perusahaan. Keenam, mampu melakukan kajian empiris dan menyusun pemodelan dengan menggunakan metode ilmiah pada berbagai jenis organisasi berdasarkan fungsi perusahaan. Untuk memastikan tercapainya capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, maka dipilih beberapa topik bahasan yang dibahas dalam 16 kali tatap muka, yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami konsep bisnis internasional dan teori perdagangan internasional. Kedua, sistem moneter global. Tiga, nilai tukar valuta asing dan pasar modal internasional. 4. Operasi bisnis internasional. 5. Produksi, outsourcing, dan logistik global. 6. Pemasaran global dan R&D. 7. Strategi bisnis internasional. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan video pembelajaran untuk mata kuliah bisnis internasional, khususnya pada pertemuan 3 dengan topik nilai tukar valuta asing dan pasar modal internasional. Oke, selamat pagi kelas. Apa kabar hari ini? Oke, di pagi hari ini sebelum kita akan mulai mata kuliah bisnis internasional, kita akan buka dengan doa dan kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini di pertemuan kita yang ketiga,
kita akan bahas tentang foreign exchange rate dan international capital market, di mana ini masih ada hubungannya dengan mata kuliah di pertemuan kedua. Kalau teman-teman masih ingat, di pertemuan kedua kemarin kita sudah membahas tentang sistem moneter global dan di dalamnya juga ada manajemen keuangan dan resiko keuangan. Nah, ini berarti pertemuan ketiga, ini adalah pertemuan lanjutan dari materi yang sudah kita bahas di pertemuan yang kedua. Kalau di pertemuan yang kedua kemarin kita sudah membahas tentang sistem moneter global, di mana ini menjadi pengantar untuk kita masuk dalam materi foreign exchange rate. Karena kalau misalnya kita melihat dari pokok bahasan yang di sistem moneter global, ini menjadi kerangka kerja dalam nilai tukar valuta asing dan pasar modal internasional. Jadi kita harus tahu dulu, kita sudah paham dulu bagaimana pengantar dari sistem moneter global, perkembangannya sampai dengan saat ini, bagaimana nilai tukar dan pasar modal internasional ini dipengaruhi oleh kerangka kerja dari sistem moneter global yang sudah kita bahas di bab 2 kemarin. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk masuk dalam materi yang ketiga ini, kita perlu memahami dulu sebenarnya apa itu nilai tukar valuta asing. Nah, nilai tukar valuta asing ini kalau secara sederhananya atau secara simpelnya, itu berarti kita melihat nilai tukar satu mata uang dari satu negara dibandingkan dengan nilai mata uang negara lain. Sebagai contoh misalnya, nilai mata uang rupiah dibandingkan dengan nilai mata uang dari US dollar. Nah, jadi untuk memahami tentang bagaimana mekanisme dari nilai tukar valuta asing, tentu kita harus paham dulu apa yang menjadi pengertian dari nilai tukar valuta asing. Saya pikir teman-teman sudah paham sebelumnya karena di mata kuliah seperti manajemen keuangan ini sudah ada pengantarnya. Nah, kemudian dari pengertian tadi kita juga perlu tahu apa sebenarnya yang menjadi tujuan dari pasar valuta asing. Nah, teman-teman, di sini ada 4 tujuan atau purpose dari foreign exchange market. Yang pertama adalah currency conversion, currency hedging, currency arbitrage, sama currency speculation. Jadi 4 tujuan ini punya maksud yang berbeda-beda. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah currency conversion. Jadi kalau currency conversion ini adalah tujuan perusahaan atau misalnya suatu negara atau satu entitas memasuki pasar valuta asing, itu tujuannya adalah untuk mengkonversi satu nilai mata uang. Jadi misalnya Indonesia mengkonversi rupiah ke dalam USD dengan kebutuhan untuk mendapatkan US dollar dalam rangka misalnya untuk pembayaran ekspor impor dan lain sebagainya. Intinya dalam transaksi perdagangan. Nah, itu tujuan yang pertama. Jadi tujuan yang paling sederhana yaitu hanya untuk menukarkan satu mata uang dengan mata uang negara yang lain. Kalau untuk tujuan kedua adalah currency hedging. Hedging ini sebenarnya adalah satu tindakan untuk meminimalisir resiko dari nilai tukar mata uang asing yang sering berubah-ubah. Jadi misalnya hari ini 1 US dollar misalnya 15.400 contohnya. Di besok hari nilai tukar valuta asing untuk US dollar terhadap rupiah misalnya dia bisa berubah menjadi 16.000, naik atau turun. Nah, perusahaan atau satu entitas atau organisasi diperhadapkan dengan resiko. Karena kalau transaksi luar negeri, transaksi ekspor impor misalnya, tentu kita akan membutuhkan valuta asing atau mata uang negara lain. Jadi, kalau misalnya kita membutuhkan mata uang negara lain, berarti kita harus membeli mata uang itu. Nah, naik turunnya nilai tukar suatu mata uang ini memberikan resiko bagi organisasi atau perusahaan. Karena kalau misalnya contoh, mata uang patokannya adalah rupiah. Indonesia membutuhkan US dollar untuk membayar transaksi impor. Berarti Indonesia membutuhkan US dollar untuk membayar transaksi impornya. Jadi Indonesia harus mengkonversi nilai rupiah ini menjadi mata uang US dollar. Nah, kalau seandainya mata uang Indonesia ini terdepresiasi, artinya nilai tukar rupiah terhadap US dollar ini melemah, berarti kita akan membutuhkan lebih banyak rupiah yang dikonversi menjadi US dollar. Berarti perusahaan atau dari sisi Indonesia ini itu akan mengalami kerugian, ya kan? Karena misalnya yang awalnya Indonesia membutuhkan 1 dolar itu sebanyak 15.000 rupiah, tapi ketika mata uang rupiah ini melemah terhadap dolar, 1 dolar itu 16.000 rupiah, berarti Indonesia harus mengeluarkan lebih banyak rupiah untuk membeli
dolar. Nah, resiko seperti ini diperhadapkan bagi perusahaan atau entitas yang melakukan transaksi bisnis internasional. Sehingga diperlukan yang namanya currency hedging, tindakan untuk meminimalisir resiko nilai tukar tadi. Transaksi hedging ini bisa dilakukan dengan misalnya menggabungkan beberapa metode. Nanti kita akan bahas di belakang, menggabungkan beberapa metode untuk supaya tidak terlalu besar resiko yang dihadapi atau bisa memperkecil resiko itu. Nanti bagaimana hedging pilihan-pilihannya itu akan ada di slide berikut. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah untuk currency arbitrage atau arbitrase. Ini tujuannya sebenarnya hampir sama dengan yang currency hedging, hanya saja untuk yang currency arbitrage ini tindakannya itu dilakukan secara serentak sekaligus, tapi tujuannya adalah untuk mencari keuntungan dari selisih nilai tukar yang tadi. Misalnya satu perusahaan membeli satu mata uang asing itu di pasar spot, tapi kemudian dia jual di pasar forward. Jadi dia melihat pergerakan dari nilai tukar suatu mata uang ini, dan kemudian nanti dia akan memutuskan apakah kita beli spot, kemudian kita jual forward, atau sebaliknya. Intinya adalah untuk mencari selisih keuntungan dari perbedaan nilai tukar itu. Atau contoh misalnya, 1 US dollar di pasar New York itu misalnya 5.000, ini contoh. Kemudian 1 dolar di pasar London itu misalnya 5.600. Jadi ada selisih seperti ini. Jadi dia beli di pasar New York, jualnya di pasar London. Boleh mengerti untuk yang currency arbitrage? Dan yang keempat ini adalah currency speculation. Jadi sebenarnya spekulasi untuk nilai tukar mata uang asing ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk memang mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Kalau yang tadi arbitrase memang mencari keuntungan dari situ, tapi lebih pada tujuan untuk meminimalisir resiko. Tapi kalau untuk yang currency spekulasi ini memang tujuannya adalah spekulasi untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya dari nilai tukar valuta asing. Oke, boleh mengerti sampai sini? Oke, kita lanjut ke slide berikut. Nah, ini bagaimana kita menentukan nilai tukar dari mata uang asing. Berarti seperti yang saya contohkan tadi, kita harus tentukan dulu mana mata uang patokan atau mata uang dasar. Kalau di slide ini, base currency-nya itu yang mana, baru kemudian the quote currency-nya itu yang mana. Ini untuk menentukan agar supaya kita bisa tahu mana yang terapresiasi, mana yang terdepresiasi. Jadi kalau misalnya kita menentukan mata uang dasar atau mata uang patokannya adalah rupiah, baru kemudian mata uang lawannya itu misalnya US dollar, baru kita akan bisa bilang rupiah ini terdepresiasi atau terapresiasi dari dolar Amerika. Jadi misalnya seperti tadi, kalau mata uang patokannya adalah rupiah, 15.000 ini sama dengan 1 US dollar. Ketika misalnya ini US dollar, 1 US dollar naik menjadi misalnya 15.600, berarti rupiahnya terdepresiasi atau terapresiasi? Terdepresiasi, karena yang melemah itu adalah mata uang rupiah. Kalau misalnya rupiahnya menjadi 14.500 untuk 1 dolar USD, itu berarti mata uang rupiahnya terapresiasi, berarti menguat. Jadi kalau mau bilang menguat atau melemahnya, ini bisa orang lihat, orang tentukan dulu mana yang menjadi mata uang patokan. Oke, boleh? Nah, itu di samping kiri itu ada contohnya bagaimana menentukan satu mata uang, nilai tukar satu mata uang terhadap mata uang yang lain. Di contohnya itu ada mata uang euro dan mata uang US dollar. Jadi direct quote-nya sama indirect quote-nya itu sebenarnya seperti yang saya jelaskan tadi. Menentukan dulu mana mata uang yang menjadi dasar. Nah, kalau kita bahas tentang nilai tukar suatu mata uang, tentu orang akan jadi pertanyaan, apa sebenarnya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sampai nilai tukar mata uang asing ini bisa berubah-ubah. Jadi yang pertama itu adalah inflasi dari suatu negara, kemudian tingkat bunga, dan psikologi pasar. Kenapa? Karena semakin tinggi inflasi di suatu negara, maka nilai tukar mata uangnya akan semakin melemah. Ini banyak sekali contoh-contoh dan nanti ada studi kasus kita akan lihat bagaimana inflasi suatu negara itu bisa mempengaruhi nilai tukar. Kalau teman-teman ingat kejadian di
negara Argentina yang waktu itu mengalami hiperinflasi. Nah, itu dia juga menyebabkan nilai tukar mata uang Argentina itu menjadi anjlok. Atau ketika tahun 98 di Indonesia, mungkin teman-teman belum ada yang lahir, tapi mungkin pernah baca beritanya, Indonesia dari tahun 98 itu mengalami krisis moneter. Dan itu mengalami inflasi yang luar biasa. $1 Amerika itu kurang lebih 16.000. Dan itu menyebabkan juga kenaikan harga-harga bahan pokok, sehingga inflasi ini yang memperburuk kondisi ekonomi Indonesia pada saat itu. Baru kemudian tingkat bunga. Tingkat bunga ini juga mempengaruhi nilai tukar, karena kalau tingkat bunga dalam suatu negara itu tidak menarik, orang tidak akan mau berinvestasi. Tidak ada yang mau mencari nilai mata uang itu, sehingga bisa menurunkan nilai mata uang. Jadi ini sederhananya faktor-faktor yang bisa mempengaruhi nilai tukar suatu mata uang. Nah, tadi setelah kita paham apa yang menjadi tujuan dari nilai tukar valuta asing, ada tujuan-tujuannya dan lain sebagainya. Nah, di sini bagaimana memanage dan mengurangi resiko dari nilai tukar supaya memperkecil kerugian yang bisa dihadapi oleh perusahaan maupun sebuah entitas. Nah, di sini ada beberapa cara, ada beberapa metode yang bisa dilakukan oleh perusahaan agar supaya resiko nilai tukar valuta asing ini bisa diminimalisir. Oke? Yang pertama ada spot rate, forward, swap, option, dan future. Jadi yang pertama spot rate. Spot itu berarti transaksi pembelian suatu falas atau valuta asing itu menggunakan kurs pada hari itu juga. Mungkin teman-teman ada yang punya dolar di sini. Jadi kalau mau beli dolar, kita menggunakan kurs yang berlaku pada saat itu juga. Misalnya kalau sekarang sama yang kita bilang tadi, 1 US dollar misalnya 15.400 untuk hari ini, berarti ketika kita mau membeli atau mau menjual valuta asing, yang kita pakai adalah kurs hari ini. Berbeda dengan kurs pada besok hari. Penutupan kurs dan pembukaan kurs di besok hari itu mungkin berbeda. Jadi nilai mata uangnya juga berbeda. Nah, kemudian yang kedua ada forward. Ini forward sama future. Ini saya jelaskan sekaligus karena memang punya kemiripan antara forward dan future. Hampir sama sebenarnya, mengikat suatu nilai mata uang di kemudian hari, tapi kita mengunci nilainya itu pada saat kita membuat kontrak. Ini yang berbeda dari forward dan future ini, ada beberapa perbedaan, mulai dari misalnya tempat kita bertransaksi, jangka waktu kontrak, dan lain sebagainya. Itu yang kemudian membedakan antara transaksi future sama transaksi forward. Ini sebenarnya tabel yang bisa menjelaskan dengan singkat apa perbedaan antara future dan forward kontrak. Jadi kalau pertama dari sisi trading venue-nya atau tempat bertransaksinya, forward kontrak ini over the counter. Artinya ini bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak. Jadi tidak harus diperdagangkan di bursa. Sementara kalau untuk future, dia ini lebih resmi karena perdagangannya itu di bursa. Sementara kalau untuk standarisasinya, kalau untuk yang forward ini karena tadi over the counter, kemudian berdasarkan kesepakatan dari dua belah pihak, jadi standarisasinya ini juga menyesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pihak. Sementara kalau untuk yang future, karena dia di bursa, berarti kontraknya ini standarisasi dari bursa yang melaksanakan transaksi forward atau transaksi future. Jadi ini biasanya di bursa derivatif. Kemudian fleksibilitasnya ini lebih tinggi forward daripada future, karena kalau future itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang diberlakukan oleh bursa di mana mereka menjual kontrak-kontrak ini. Jadi keseluruhannya teman-teman bisa lihat sebenarnya hampir mirip antara future dan forward. Tujuannya adalah untuk lindung nilai, mengunci nilai di masa depan dengan kontrak yang kita lakukan di saat ini, walaupun penyerahan asetnya atau underlying asetnya itu nanti setelah selesai kontrak itu, tapi kita sudah bisa memprediksi kira-kira untuk pergerakan nilai tukar di waktu yang akan datang, itu biasanya pergerakan nilai mata uangnya akan cenderung membaik atau biasanya menurun. Kalau ini kita balik lagi ke swap. Kalau swap ini hampir sama dengan yang tadi kita bilang di arbitrase, itu tujuan arbitrasenya. Jadi kalau kita menggunakan kontrak swap ini berarti kita
melakukan dua metode sekaligus di waktu yang bersamaan. Oke, selanjutnya adalah opsi atau option. Jadi opsi atau option ini adalah kontrak yang dimiliki oleh investor untuk menggunakan haknya. Jadi yang perlu ditekankan di sini adalah kontrak opsi ini adalah hak yang dipegang oleh pemegang kontrak untuk menggunakan kontrak opsi ini sebelum atau pada saat jatuh tempo kontrak opsi. Jadi sebenarnya hampir sama juga dengan metode yang lain. Artinya kontrak opsi ini dipilih untuk meminimalisir resiko. Jadi ketika misalnya suatu nilai tukar mata uang asing ini misalnya diprediksi akan naik dalam beberapa jangka waktu ke depan, pemilik kontrak opsi ini bisa mengikat nilai tukar mata uang asing itu pada saat mereka membeli kontrak itu. Jadi misalnya mereka membeli kontrak 1 US dollar itu sebesar Rp15.000 karena mereka memprediksi di 3 bulan kemudian nilai tukar valuta asing ini terhadap rupiah ini akan naik. Misalnya dolar akan menjadi Rp16.000. Jadi pada saat jangka waktu berjalan kontrak ini sampai dengan jatuh temponya, ini pemegang kontrak opsi ini bisa menggunakan kontrak opsinya ini membayar satu komoditas itu dengan mengunci harga di Rp15.000 agar supaya tidak mengalami kerugian ketika misalnya jatuh tempo nanti kemudian untuk US dollarnya itu sudah menjadi Rp16.000. Jadi dia tetap mengunci nilai di Rp15.000. Tapi kontrak opsi ini biasanya ada biaya kontraknya. Jadi harus memprediksi berapa kira-kira pergerakan nilai tukar valuta asing dikurangi dengan berapa nilai kontrak yang dia bayarkan untuk membuat kontrak opsi. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh kasus yang seperti tadi sudah dijelaskan bagaimana nilai tukar valuta asing ini bisa mempengaruhi kinerja dari suatu perusahaan multinasional. Jadi agar supaya perusahaan itu tidak terlalu tereksposur dengan resiko-resiko akibat dari nilai tukar, jadi perusahaan itu harus memilih beberapa metode. Apakah mereka memasuki pasar forward atau future atau membeli kontrak opsi atau keputusan-keputusan operasional bisnis lainnya, misalnya memilih negara-negara tujuan untuk mereka jadikan tempat operasional bisnisnya agar supaya mereka tidak terlalu beresiko dengan nilai tukar valuta asing yang naik turun. Kalau di sini contohnya dari Volkswagen, jadi mereka awalnya itu mereka memproduksi mobil VW atau mobil Volkswagen ini menggunakan mata uang euro, tapi kemudian mereka menjualnya dengan mata uang dolar Amerika. Jadi kalau kita lihat mereka memproduksi mobil itu dengan menggunakan biaya produksi yang menggunakan mata uang euro, tapi ketika mereka jual di pasar Amerika, mereka mendapatkan pendapatan dalam bentuk US dollar. Nah, ketika ada perubahan nilai tukar mata uang asing, euro dan US dollar, ini kalau kita lihat pada kasus yang pertama ini mereka profit karena mata uang euro ini lebih rendah daripada mata uang US dollar. Tapi ketika di kasus yang kedua, kita lihat nilai tukar mata uang euro terhadap dolar ini kemudian berubah. Jadi 1 euro itu lebih mahal daripada 1 dolar. Jadi kalau awalnya 1 dolar dan 1 euro itu punya nilai yang sama, 1 dolar sama dengan 1 euro, tapi ketika di kasus yang kedua, 1 dolar ini menjadi lebih murah dibandingkan dengan 1 euro. Jadi Volkswagen ini mengalami kerugian sebesar 2.000 euro. Ini ada beberapa studi kasus juga yang bisa kita lihat, tapi ini yang terjadi di Indonesia, bagaimana nilai tukar rupiah yang melemah terhadap dolar Amerika Serikat dari tahun 2020 sampai 2022, dan ada beberapa tindakan-tindakan yang bisa dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Bank Indonesia, untuk meminimalisir resiko yang terjadi agar supaya nilai tukarnya ini tidak semakin besar atau depresiasi dari mata uang rupiah ini terhadap dolar itu tidak terlalu besar. Jadi ada intervensi di pasar spot, kemudian bisa melakukan DNDF dan lain sebagainya, menjual SBN agar supaya ini bisa memperbaiki nilai tukar mata uang rupiah terhadap dolar. Selanjutnya, materi yang terakhir ini tentang international capital market. Jadi materi ini masih berhubungan erat dengan nilai tukar valuta asing, di mana kita lihat alasan orang atau suatu perusahaan memasuki international capital market ini juga bisa dipengaruhi oleh nilai tukar valuta asing. Jadi semakin menarik nilai tukar suatu mata uang dan kemudian kestabilan dari mata uang itu akan mempengaruhi capital market. Terlebih khusus international capital market. Karena ini menjadi daya tarik investor masuk untuk membeli saham atau membeli obligasi dari suatu negara atau dari suatu bursa yang ada di suatu negara. Jadi kalau kita lihat ternyata nilai tukar valuta asing ini berhubungan erat dengan keputusan-keputusan investor untuk memasuki
pasar modal internasional. Jadi alasan kita memasuki pasar modal internasional itu punya dua alasan. Apakah kita mau mencari tambahan dana atau funding yang lebih dari negara yang lain atau dari investor di negara yang lain, atau kita ingin memiliki suatu aset di negara yang lain. Jadi itu alasannya, apakah kita memasukinya ini sebagai debitor atau sebagai pihak yang membutuhkan dana, atau kita menjadi pihak yang ingin membeli aset dari suatu negara. Jadi alasannya bisa sebagai debt atau utang, atau sebagai ekuitas atau kepemilikan terhadap sebuah aset. Jadi itu alasan kenapa kita memasuki pasar internasional, pasar modal internasional. Jadi di sini teman-teman bisa lihat alasan-alasannya, kemudian pilihan yang tadi saya sudah jelaskan, apakah kita mau masuk sebagai orang yang membutuhkan dana atau kita masuk sebagai investor yang ingin membeli sebuah aset. Jadi ada beberapa alasan, dan kemudian ini ada beberapa komponen inti dari capital international market. Jadi yang pertama itu ada international equity market, sama tadi yang kita bilang, kalau misalnya dia mau membeli saham di suatu perusahaan di negara yang lain, atau mereka mau menerbitkan obligasi dan lain sebagainya. Kalau obligasi kita pasti tahu ini merupakan kewajiban yang harus kita bayarkan kepada pemilik obligasi di waktu yang akan datang ketika obligasi itu jatuh tempo. Jadi kalau kita sebagai pemegang saham, tentu kita akan mendapatkan pengembalian dalam bentuk dividen karena kita memiliki saham. Tapi kalau kita misalnya menerbitkan bond atau obligasi, berarti kita punya kewajiban nantinya untuk membayarkan berapa kupon obligasi itu kepada pemegang obligasi. Jadi mungkin di sini teman-teman akan bisa lihat ada beberapa studi kasus yang digunakan untuk memperjelas materi atau teori yang sudah disampaikan tadi, agar supaya kita bisa lebih mengerti bagaimana cara kerja dari nilai tukar valuta asing dan international capital market. Oke, sampai sini dimengerti untuk materinya? Oke, kita akan buka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa memberikan pertanyaan atau masih belum mengerti terkait dengan materi yang tadi, dipersilahkan. Silahkan. Terima kasih. Di sini ingin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan mengenai forward dan future. Yang menjadi pertanyaan saya, berapa lama biasanya jangka waktu untuk kontrak forward dan future? Oke, ya, terima kasih. Jadi untuk jangka waktu kontrak forward dan future itu, kalau untuk forward karena dia over the counter berdasarkan kesepakatan, jadi ini tergantung dari kesepakatan dari kedua belah pihak. Tapi biasanya itu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, atau maksimal dia 12 bulan. Jadi tergantung jangka waktu dari yang disepakati kalau untuk kontrak forward. Tapi kalau untuk kontrak future, ini biasanya sudah disettle oleh pihak yang mengeluarkan itu, atau bursa derivatifnya biasanya 1 bulan, 3 bulan. Dan ini berjalannya waktu kalau untuk future itu punya yang namanya margin call untuk meminimalisir resiko kerugian akibat pergerakan nilai tukar dalam jangka waktu yang berjalan itu. Oke, mungkin ada lagi? Ya, silahkan. Kita mungkin 3 penanya saja di siang hari ini. Bahkan saya ingin menanya bagaimana pengaruh jatuh tempo terhadap nilai kontrak. Oke, nilai jatuh tempo terhadap nilai kontrak. Jadi kalau kita lihat tadi di awal di slide itu ada formula atau rumus yang saya tulis untuk ya di sini di kontrak forward contohnya. Jadi semakin panjang kontrak itu, maka itu akan mempengaruhi nilai tukarnya. Jadi semakin panjang nilai kontraknya, maka resiko itu sebenarnya akan semakin besar, sehingga nilai dari kontrak forward ini biasanya akan semakin mahal atau semakin besar. Boleh? Karena diperhadapkan dengan resiko jangka waktu tadi. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Ya, silakan. Berdasarkan metode yang telah dijelaskan sebelumnya, metode mana yang paling menguntungkan dan yang paling aman dalam mengurangi risiko dari nilai tukar? Oke, jadi sebenarnya metode mana yang menjadi pilihan untuk yang paling aman dan paling menguntungkan ini tergantung dari kondisi pada saat itu. Jadi kondisi pasar, kemudian kemampuan untuk memprediksi bagaimana pergerakan nilai tukar valuta asing di waktu yang akan datang, ini akan menjadi dasar untuk nantinya menentukan metode mana yang paling cocok. Jadi metodenya bisa kombinasi, misalnya membeli di pasar spot, kemudian menjual di pasar forward, atau kemudian menggabungkan antara spot dan future. Tapi kalau melihat beberapa contoh kasus dan kejadian yang sudah kita bahas, jadi paling aman dan resikonya itu paling rendah itu ada di kombinasi antara spot sama forward. Oke, sekian untuk pertemuan kita hari ini, dan
Untuk studi kasus yang tadi, teman-teman bisa coba kerjakan di rumah agar supaya bisa lebih memahami materi tentang foreign exchange dan international capital market. Terima kasih dan selamat siang. Ya.